Shalom, selamat pagi, selamat Natal tahun 2022 ini, dan kita selamat menjelang akan menyongsong tahun 2023. Kita bersyukur hari-hari hidup kita bisa sampai pada titik ini setelah kita melewati banyak hal yang terjadi mencekam lewat virus corona, dan kita belajar dari semua peristiwa yang telah terjadi. Dan hari ini saya ingin mengajak kita sampai ke tahun 2023 dengan sebuah tema yang saya ambil dari kisah yang terjadi ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini. Mari kita lihat dari Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur judulnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Garis bawahi kata sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi peristiwanya bukan sebelum, tapi sesudah Yesus lahir di Bethlehem, ya, dalam pemerintahan Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Ini menjadi tema yang saya angkat, yaitu orang Majus menempuh jalan yang lain. Jalan yang lain adalah jalan yang berbeda, jalan yang tidak sama yang pernah dilalui sebelumnya, ya. Karena itu tahun ini sebelum kita mengakhirinya, kita coba mengevaluasi, beranikah atau sudahkah kita hidup menempuh jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan nanti kita akan bahas lebih mendalam, tapi kita ingin membahas dulu tokoh-tokoh yang terlihat di dalam peristiwa yang terjadi sesudah Yesus lahir dalam kaitannya dengan orang-orang Majus dari timur. Bapak Ibu tahu bahwa orang Majus, Alkitab menyebutkan mereka dari timur. Orang Majus adalah orang yang mengambil peranan juga, kita lihat di sini. Dan di hari-hari terakhir ini saudara harus percaya Tuhan sedang berbicara melalui mimpi, nubuat, penglihatan di akhir zaman ini. Roh Kudus berbicara melalui nubuatan, penglihatan, dan mimpi untuk menuntun umatnya. Dan ayat ini menyatakan bahwa Tuhan menuntun orang Majus untuk tidak pulang dengan jalan yang sama, jalan yang pertama ditempuh. Mereka berjalan menempuh jalan yang lain. Dan akibatnya kalau saudara baca ayat selanjutnya, di situ banyak ibu-ibu menangis. Kenapa? Karena mereka, Bapak Ibu tahu, mereka kehilangan anak-anak mereka. Ya, karena itu orang Majus ini mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Kepada Musa, Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Kepada orang Israel, dia menunjukkan perbuatannya. Saya berdoa bahwa kita perlu mengikuti jalan-jalan Tuhan yang disebut jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang berbeda, jalan yang tidak sama. Mereka menempuh jalan yang lain karena ada tuntunan Tuhan lewat mimpi. Saya nggak tahu perjalanan hidup kita bagaimana di hari-hari ini. Apakah kita masih mengikuti jalan-jalan yang lama, jalan yang biasa,
menurut kita baik, tapi kita nggak mendapatkan tuntunan Tuhan, jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan orang Majus itu sering dianggap mereka ini dari kerajaan Media yang memahami ilmu astrologi. Seorang sejarawan namanya Herodotus dari Yunani kuno mengatakan orang Majus itu berasal dari salah satu aliran suku Madai, dari tanah jajahan di Persia. Siapakah mereka ini? Dalam bahasa Yunani mereka disebut magos. Bahasa Inggris menjadi magi, artinya orang-orang yang ahli dalam ilmu bintang, ahli menafsirkan mimpi. Diperkirakan mereka berasal dari suku Madai yang merupakan tanah penjajahan Persia. Menurut sejarah, suku ini pernah gagal ketika melakukan pemberontakan kepada kerajaan Persia. Dan sejak itu mereka kayaknya banting setir, menekuni hal-hal keagamaan, hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Diperkirakan ada tafsiran mereka juga berasal dari Tiongkok atau dari India. Tetapi Alkitab menyebut kemungkinan besar mereka berasal dari negara Babel atau Media Parsi, tepatnya di Ur-Kasdim atau Babilonia, yang dikenal dengan nama Irak. Orang Majus dikenal juga sebagai imam dalam pandangan orang-orang Persia. Orang Majus adalah orang yang bijaksana, orang yang baik, orang suci. Bahkan dalam ritual-ritual agama mereka harus dilibatkan. Kalau enggak, rasanya acara itu enggak sah. Mereka adalah orang-orang yang menguasai cabang ilmu pengetahuan, ahli filsafat, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan masih banyak lagi. Mereka dikenal juga sebagai peramal dan pembuka tabir mimpi. Karena itu kalau saudara tahu ketika Nebukadnezar mendapatkan mimpi, semua orang-orang di Babel dikumpulkan untuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Jadi di situ ada peramal, orang-orang ahli. Ya. Karena itu pada kesempatan ini kita melihat bahwa orang Majus itu melihat ada bintang yang lebih besar dari bintang-bintang yang lain, dan muncul sebuah keyakinan, dan mereka sepertinya mengetahui tentang Mesias lewat apa yang mereka pelajari. Dan mereka bukan hanya tahu, tetapi mereka mulai mewujudkan apa yang mereka pahami dengan mencari di manakah. Mereka tidak ragu-ragu berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Kami melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, kita lihat dari sini ada tokoh-tokoh yang muncul, orang Majus, para ahli Alkitab, dan Herodes. Saya tadi ibadah minggu berkata, kita mirip yang mana? Apakah kita seperti orang Majus, seperti Herodes, atau kita seperti para ahli, imam-imam Taurat orang Yahudi? Saya berdoa bahwa supaya kita bisa seperti orang Majus dari timur. Kita bukan hanya tahu tentang Yesus, kelahiran Yesus Natal, tetapi kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan dia dan menyembah dia seperti orang Majus ini. Di sisi yang lain kita lihat orang-orang ahli-ahli Taurat ini, mereka tahu, mereka buka Alkitab, tapi mereka nggak datang mencari seperti orang Majus. Herodes titip pesan, cari dan aku ingin ketemu, tapi tujuannya, motivasinya adalah ingin membunuh. Ingin menyembah dengan maksud membunuh. Kira-kira saudara mirip yang mana? Apakah orang Majus? Apakah seperti Raja Herodes? Apakah seperti ahli Taurat? Saya berdoa supaya kita bisa seperti orang-orang Majus, yang bukan hanya punya pengetahuan tentang Yesus yang lahir, tapi kita datang, berjumpa, dan mengalami penyembahan. Kita menyembah dia. Dan hari-hari ke depan sampai tanggal 31 kita coba akan renungkan, bahas tentang peristiwa dari Matius pasal 2 ini, tentang orang Majus yang berani menempuh jalan yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini buka hati kami, pikiran kami, untuk kami belajar berani menempuh jalan-jalan yang berbeda, yaitu jalan-jalan yang Kau tunjukkan, jalan yang harus kami tempuh, dan kami mau ikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkati umat-Mu. Terima kasih kalau kami bisa melewati sampai detik saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Lawat dan jamah setiap umat-Mu dalam pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom.